Halo, sana. Hai Kak, Ya. mau tanya dong, PBB itu apa sih? Kamu nggak tahu PBB ya? Enggak, Yuk kita bahas bersama. boleh? Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan yang dibayarkan setiap tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan pajak yaitu bumi dan atau bangunan. Keadaan subjek, siapa yang membayar, tidak ikut menentukan besarnya pajak. Dalam perkembangannya, PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD, pasal 77 sampai pasal 84 dimulai tahun 2010. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memuat tentang ketentuan umum yang memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah teknis atau divisi PBB. Terdiri ada dua. Yang pertama, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Pengertian ini berarti bukan hanya tanah permukaan bumi saja, tetapi meliputi tubuh bumi dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya. Kedua, bangunan adalah konstruksi, teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perarian. Dalam pasal 77 ayat 2 Undang-Undang DPRD disebutkan bahwa termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan implementasinya dan lain-lain yang satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Yang pertama, jalan tol, kedua kolam renang, ketiga pagar mewah, keempat tempat olahraga, kelima galang kapal dermaga, keenam taman mewah, ketujuh tempat penampungan kilang minyak, air, dan gas. Yang kedelapan, fasilitas lain yang memberikan manfaat. Subjek dan objek pajak PBB. Yang pertama ada subjek pajak. Subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bumi. Lalu bagaimana jika suatu objek pajak diakui oleh beberapa subjek pajak yang secara bersama-sama menjadi objek pajak? Apabila suatu objek pajak dimiliki atau dikuasai oleh beberapa subjek pajak atau satu belum jelas siapa wajib pajaknya, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat perjanjian agreement antara para pihak yang berkepentingan terhadap objek pajak tersebut. Kedua, ada objek pajak. Yang menjadi objek pajak PBB adalah bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pendalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Misalnya pertanaman, sawah, ladang, kebun, rawa-rawa, tambak, dan lain-lain. Sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perarian. Termasuk di pengecualian yang pertama, pengecualian objek PBB, yaitu termasuk objek pajak yang dikecualikan dari pengenalan PBB adalah yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan, dan budaya nasional yang tidak memaksudkan memperoleh keuntungan. Kedua, digunakan untuk hiburan, peninggalan, perlokalan, atau yang sejenisnya. Ketiga, merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain. Keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan atas lembaga. Dan yang terakhir, digunakan oleh organisasi internasional, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan lain-lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Kedua, masuk ke penataan dan pendaftaran objek pajak. Sebelum objek pajak dikenakan PBB,
10.000 meter per meter. Lalu yang kedua, jumlah lantai bangunan di bawah 4 lantai, luas bangunan di bawah 1.000 meter. Yang kedua, ada objek pajak luas standar yang tersedia, luas tanah di atas 10.000 meter, jumlah lantai bangunan di atas 4 lantai, luas bangunan di atas 1.000 meter. Keempat, kita masuk ke nilai jual objek pajak, tidak kena pajak atau NJOP TKP. Berdasarkan peraturan dan undang-undang, pengenaan pajak PBB memberikan fasilitas bebas pajak pada objek pajak dengan nilai tertentu yang disebut dengan nilai jual objek pajak, tidak kena pajak atau NJOP TKP. Jadi, NJOP TKP adalah batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP TKP untuk setiap daerah kabupaten atau kota sekelilingnya adalah 12 juta dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu setiap pajak wajib memperoleh bangunan NJOP TKP. Lalu kedua, apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka mendapatkan pengurangan NJOP TKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. Dan yang kelima, ada dasar pengenaan pajak atau PBB. Yang menjadi dasar pengenaan pajak PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya NJOP ditentukan per wilayah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak dengan memperlihatkan ada harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis serta pendekatan yang telah diberikan harga jualnya, nilai penilaian baru, penentuan nilai jual objek pengganti. Besarnya NJOP dikurangi NJOP TKP menjadi NJKP atau nilai jual kena pajak. Dengan demikian, yang menjadi dasar dalam perhitungan PBB adalah nilai jual kena pajak atau NJKP. Besarnya NJKP adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek pajak perkebunan adalah 40%. Yang kedua, objek pajak kehutanan adalah 40%. Lalu objek pajak pertambangan adalah 20%. Objek pajak lainnya adalah pedesaan dan perkotaan. Apabila NJOP lainnya di atas 1 miliar adalah itu 40%. Lalu kalau apabila NJOP lainnya di bawah 1 miliar adalah 40%. Cek mekanisme perhitungan. Besarnya tarif pajak bumi dan bangunan PBB adalah 0,5%. Rumus perhitungan besarnya PBB sama dengan tarif kali nilai jual kena pajak NJKP. NJKP sama dengan NJOP kurang NJKP. 1. Jika NJKP di bawah 1 miliar, tarif kali 20% kali NJKP PBB sama dengan 0,5% kali 20% kali NJOP TKP sama dengan 0,1% kali NJKP. 2. Jika NJKP sama dengan 40% kali NJOP kurang NJOP TKP PBB sama dengan 0,5% kali 40% kali NJOP kurang NJOP TKP sama dengan 0,2% kali NJKP. Di sini adalah kasus lokasi perhitungan PBB dari Kantor Lurah Wenang Utara di Kabupaten Enam, Kota Manado. Saudari Aisila Husna memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Samprat 16 yang termasuk dalam wilayah Kota Manado, Sulawesi Utara. Luas tanah tersebut adalah 739 meter persegi. Berdasarkan NJOP, nilai objek pajak, harga tanahnya adalah sebesar Rp4.605.000 per meter dan luas bangunan 300 meter persegi. Berdasarkan NJOP, harga bangunannya adalah Rp1.516.000 per meter. Jika pemerintah daerah setempat menentukan besarnya NJOP TKP, nilai objek pajak tidak kena pajak sebesar 10 juta. Itulah besar PBB tahun 2025. Data dari soal, lokasi Jalan Samprat 16, luas tanah 739 cm, NJOP tanah per meter Rp4.605.000, luas bangunan 300 meter, NJOP bangunan per meter Rp1.516.000, NJOP TKP-nya sama dengan 10 juta. Tarif PBB-nya 0,5%. Ketentuan NJKP. Jika NJOP
miliar sama dengan 40%. Tapi jika ada PBB berutang lebih dari 1 miliar, tetap dihitung 20%. Penyelesaiannya yang pertama hitung NJOP tanah 739 meter kali 4.600.000 rupiah sama dengan 3.403.095.000. Jadi NJOP-nya 3.403.095.000. Yang kedua, hitung NJOP bangunan 300 meter dikali dengan 1.518.000 rupiah sama dengan 454.800.000. Jadi NJOP bangunannya adalah 454.800.000. Juga hitung dasar pengenaan pajak DPP. DPP sama dengan NJOP tanah sama NJOP bangunan kurang NJOP PTKP sama dengan 3.847.890.000 rupiah. Yang keempat, hitung NJKP karena NJOP lebih kecil dari 1 miliar, maka 20%. NJKP sama dengan 0,20% kali 3.847.890.000 sama dengan 7.695.790.000 rupiah. Mekanisme penyetoran PBB. Yang pertama, penetapan pajak. Wajib pajak akan menerima SPPT PBB atau surat pemberitahuan pajak terutang dari pemerintah daerah. Dan SPPT ini berisi data objek pajak seperti tanah dan bangunan, besarnya NJOP, NJKP, serta jumlah PBB terutang yang harus dibayar. Yang kedua, pembayaran PBB. Wajib pajak melakukan pembayaran sesuai jumlah yang tercantum dalam SPPT. Pembayaran dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk, ATM, internet banking atau mobile banking bank tertentu, loket pembayaran resmi pemerintah daerah, marketplace atau aplikasi online di beberapa daerah sudah terintegrasi. Yang ketiga, penyetoran ke kas daerah. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran, bank atau lembaga penerima akan menyetorkan uang tersebut ke kas daerah, dan bukti setor berupa SPP, SSP, PBB atau surat setoran pajak PBB atau surat pembayaran elektronik akan diberikan kepada wajib pajak. Yang keempat, pencatatan oleh pemerintah daerah. Data pembayaran dari bank atau pos akan otomatis tercatat di sistem informasi PBB daerah. Dan jika wajib pajak sudah membayar, status SPPT akan berubah menjadi lunas. Yang kelima, konfirmasi atau pengecekan. Wajib pajak bisa mengecek status pembayaran melalui aplikasi atau situs resmi pemerintah daerah atau mendatangi kantor kelurahan kecamatan setempat.